Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Saya di sini Mauli Aditya dengan NIM 102040400014 ingin menjelaskan tugas UTS basis data, perancangan dan normalisasi basis data transaksi toko. Presentasi ini saya buat untuk membahas perancangan dan normalisasi basis data transaksi toko dengan menggunakan YADI model relasional, DLL, DML, dan normalisasi dari 1NF hingga 3NF. Materi disusun untuk mendukung pemahaman dosen pengampu tentunya, dan mahasiswa program studi sistem informasi itu sendiri. Visualisasi data yang terstruktur dan relasi antar entitas akan memudahkan pengelola data transaksi toko untuk efisiensi dan kemudahan pengembangan sistem. Jadi, di sini kita akan lanjut ke IAD-nya ya teman-teman. Entity Relationship Diagram atau disingkat YADI. Di sini kita mempunyai 6 entitas utama, yaitu ada entitas kategori, entitas produk, entitas merek, entitas detail, dan entitas transaksi. Di entitas kategori kita mempunyai dua atribut nih, ada ID kategori dan nama kategori. Di entitas produk kita mempunyai beberapa atribut, yaitu ada ID produk, nama produk, harga, ID kategori, dan ID merek. Di entitas merek, kita mempunyai ID merek dan nama merek. Di entitas detail transaksi, kita mempunyai atribut ID detail, ID produk, ID transaksi, kuantitas, dan total harga nih. Di entitas transaksi, kita mempunyai ID transaksi, ID pelanggan, dan waktu transaksi. Di entitas lain, yaitu entitas pelanggan, ada atribut ID pelanggan dan nama pelanggan. IAD ini menunjukkan entitas penting dan atribut kunci yang mempresentasikan struktur dasar basis data toko dengan fokus pada pengelolaan produk, merek, kategori, pelanggan, transaksi, dan detail transaksi nih. Lanjut kita ke tabel kita ke relasi antar entitas dulu. Di kategori dan produk, relasinya adalah one to many. Dari kategori ke produk, menunjukkan satu kategori dapat memiliki banyak produk, sedangkan produk hanya satu kategori. Di produk dan detail transaksi, dengan relasi one to many juga nih. Dari satu produk bisa muncul banyak transaksi. Dan dalam satu transaksi bisa ada lebih dari satu produk. Lanjut kita ke merek dan produk. Relasinya one to many. Antara merek dan produk memungkinkan satu merek memiliki banyak produk, mendukung variasi produk berdasarkan merek. Terakhir ada transaksi dan pelanggan. Relasinya one to many juga. Data transaksi dimiliki oleh satu pelanggan, namun pelanggan dapat melakukan banyak transaksi, memudahkan pelacakan histori belanja. Jadi lanjut kita ke tabel normalisasinya. Atau enggak model. Kita akan ke model relasional basis data terlebih dahulu. Tabel kategori dan merek menangani data kategori produk dan brand yang terkait sebagai acuan untuk produk yang dijual. Tabel produk dan pelanggan menyimpan data dan produk sebagai entitas utama yang berinteraksi dalam sistem penjualan. Di tabel transaksi dan detail transaksi mencatat aktivitas transaksi dan rincian produk yang dibeli, menghubungkan pelanggan dengan produk secara rinci. Model ini mengintegrasikan tabel dengan referensi FK, foreign key, untuk menjaga konsistensi dan integritas data serta memudahkan pengelola transaksi toko modern. Kita bisa lihat di sini kita akan pindah ke laporannya. Di sini ada model relasionalnya mana? Di sini ini model relasional secara visualnya ya teman-teman. Di sini transaksi ke arah pastinya ke arah pelanggan, produk ke arah merek, dan detail ke arah detail transaksi, yaitu menuju dari transaksi ke detail. Nah, penjelasan relational model merupakan hasil transformasi dari IAD itu sendiri yang ada entitas.
ke dalam bentuk tabel-tabel dan basis data relasional. Setiap entitas ya diubah menjadi bentuk tabel dan relasi antar entitas dijabarkan melalui foreign key atau disingkat TFK. Berikut adalah penjelasan tiap tabel dan relasinya. Tabel kategori berisi data kategori dari setiap produk. ID kategori sebagai primary key dan atribut lainnya adalah nama kategori. Tabel merek yaitu berisi data merek atau brand produk, ID mereknya sebagai primary key nih teman-teman. Dan juga ada atribut lain yaitu nama merek. Tabel produk menyimpan informasi detail produk yang dijual di toko. ID produk sebagai primary key, foreign key-nya ada ID kategori dan ID merek mengacu ke kategori. Kalau ID merek mengacu kepada merek, entitas merek. Atribut lainnya ada nama produk dan harga. Lanjut kita ke tabel pelanggan. Di tabel pelanggan mencatat informasi pelanggan yang berbelanja. ID pelanggan sebagai primary key dan ada atribut lainnya sebagai nama pelanggan. Di tabel transaksi kita mencatat aktivitas transaksi pembelian oleh pelanggan. Kode transaksi sebagai primary key. Foreign key adalah foreign key-nya ID pelanggan mengacu ke pelanggan, entitas pelanggan. Atribut lainnya ada ID transaksi dan waktu transaksi. Tabel detail transaksi, tabel junction ini yang mencatat rincian setiap produk yang dibeli dalam sebuah transaksi. ID rincian sebagai primary key. Foreign key-nya ada ID transaksi yang mengacu kepada entitas transaksi, ID produk yang mengacu kepada entitas produk itu sendiri. Atribut lainnya ada kuantitas dan total harga. Kita akan balik lagi ke PPT yang tadi. Kita akan lanjut ke di sini kita akan lanjut ke sirip DLL-nya nih. Definisi struktur tabel basis data. Definisinya membuat tabel dengan primary key dan atribut nama untuk klasifikasi produk. Yang kedua, definisi tabel dan produk dan pelanggan menentukan atribut utama serta foreign key yang mengaitkan produk dengan kategori dan merek. Yang ketiga ada definisi, tabel transaksi, dan detail transaksi. Tabel utama pencatatan transaksi beserta rincian produk dengan referensi silang pelanggan dan produk. DLL memastikan struktur basis data konsisten dengan desain EAD sehingga implementasi pada sistem dapat berjalan lancar dan terstandarisasi. Kita akan balik lagi ke laporan yang tadi. Di sini kita akan masuk ke bab 3 yaitu DLL dan DML. Di sini ini adalah script DLL yang saya buat, adalah create table kategori. Nah, ID kategori sebagai primary key, nama kategori pacar dan lain-lainnya. Create table merek, create table produk, create table pelanggan, create table transaksi dan selanjutnya. Nah, ini validasi script DLL yang sudah saya akses dari workbench saya. Ini di sini terus kita lanjut ke DML. Kategori adalah memasukkan value di table tersebut. Kita akan memasukkan value dari kategori. Kategorinya makanan instan yaitu dengan merek sebagai bla bla, yang kedua minuman, ada buah dan sayur, kebutuhan rumah tangga, dan produk kecantikan. Insert into ini berguna untuk memasukkan value ke dalam tabel kategori ini. Ya, misalkan makanan instan ingin dimasukkan ke dalam kategori ini yaitu menggunakan insert into value. Select from kategori adalah untuk mengecek apakah yang sudah kita masukkan di atas sudah tertampil di XMPP kita. Begitupun ke merek, ke produk, ke pelanggan dan seterusnya. Kita akan balik lagi di sini ke dalam PPT-nya. DML adalah manipulasi data dalam basis data. Contoh penambahan data kategori dan merek. Memasukkan entry awal untuk kategori
seperti makanan instan dan merek seperti Indofood untuk dijadikan data referensi seperti tadi yang kita semua sudah lihat di laporan. Contoh penambahan data produk dan pelanggan. Data produk disertai harga dan kategori, serta pelanggan dengan identitas nama sebagai data utama transaksi. Contoh penambahan data transaksi dan detail transaksi adalah rekam transaksi dengan waktu dan pelanggan, serta rincian kuantitas dan total harga per produk yang dibeli. Penerapan DML ini digunakan untuk mengisi data awal dan memudahkan penguji serta operasional basis data toko secara aktual. Kita akan lanjut ke normalisasi 1NF di sini. Menghilangkan data multi value, yaitu apa yang disebut multi value? Multi value adalah data yang berulang. Jadi nggak ribet gitu. Dia akan satu-satu, akan munculnya satu, tidak akan berulang. Satu, ada masalah. Satu baris memuat beberapa ID produk dan nama produk yang menyebabkan data tidak atomik. Dua, adanya solusi normalisasi, memecahkan data transaksi sehingga setiap baris hanya berisi satu produk. Yang saya bilang tadi, tidak adanya terjadi antara multiple value gitu, tidak masuk dua produk atau jadi akan rapi. Memecahkan data transaksi sehingga setiap baris hanya berisi satu produk per transaksi untuk memenuhi atomic value. Normalisasi 1NF membantu menjaga konsistensi data dan memudahkan pemrosesan query transaksi yang lebih tepat dan efisien. Itu dia 1NF. Kita akan lanjut ke 2NF. Kedua NF dan 3NF. Normalisasi 2NF dan 3NF, penghapusan partial dan transitive dependency. 2NF menghilangkan partial dependency, table dipisah, agar atribut non-kunci hanya bergantung pada keseluruhan primary key, terhindar dari ketergantungan parsial. 3NV adalah menghilangkan transitive dependency, atribut turunan seperti total harga tidak disimpan tapi dihitung saat query, menjaga integritas dan konsistensi data tersebut. Penerapan normalisasi 2NF ini dan 3NF ini membuat database lebih efisien, mengurangi redundansi dan memudahkan pemeliharaan data. Nih, kita akan balik lagi ke laporan. Kita akan melihat di sini di sini yaitu bab 4, yaitu normalisasi 1NF, 2NF dan 3NF. Table transaksi tahun lalu ada di sini ID pelanggan, ID pelanggan ada transaksi dengan satu-satu. Dinormalisasikan ke from, jadi dia akan muncul satu-satu seperti ini. Normalisasi tahap pertama 1NV bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kolom dan tabel hanya menyimpan satu nilai tunggal atomik dan tidak terdapat pengulangan data dalam satu baris itu. Pada data transaksi awal milik Ahmad, ditemukan bahwa satu transaksi bisa mencakup beberapa produk dalam satu baris. Untuk menunjukkan adanya atribut multi-value atau data yang disimpan dalam satu kolom secara jamak untuk mengatasi dan transaksi tersebut perlu dipecah sehingga setiap baris hanya mempresentasikan satu produk dalam satu transaksi. Dengan demikian struktur table menjadi lebih rapi dan sesuai dengan prinsip 1NF tersebut. Jadi di sini di setiap baris itu cuma ada satu produk guys kalau 1NF. Normalisasi 2NF atau normal from, yaitu memisahkan antara ID dan nama pelanggan sehingga menjadi lebih rapi seperti ini. Tidak ada multi value. Bertujuan untuk menghilangkan partial dependency, yaitu kondisi di mana suatu atribut non kunci bergantung pada sebagian memiliki gabungan yang seperti saya tadi udah jelas. Kalau 3NF atau 3 normal from yaitu adalah menghilangkan atribut, yaitu kondisi di mana atribut non kunci bergantung pada atribut non kunci lain. Dalam konteks ini total pada tabel transaksi merupakan hasil perhitungan. Jadi
3NV ini adalah table yang sudah dihitung gitu, bergantung pada atribut dan kunci yang lain juga. Jadi segitu aja. Oh, terakhir nih, kita akan masuk ke kesimpulan dan langkah selanjutnya. Perancangan efisiensi EDI dan modernisasi telah membantu membangun struktur data yang kuat dan terintegrasi. Implementasi dan terstruktur DL dan DML menyediakan kerangka serta pengisian data awal yang sistematis dan valid. Satu lagi ada normalisasi optimal. Dengan 1 NF hingga 3 NF, database menjadi lebih terorganisir, menjaga konsistensi dan efisiensi pengelolaan data di sini. Langkah berikutnya adalah penerapan basis data ini dalam sistem nyata serta pengembangan fitur analisis lebih lanjut untuk keperluan bisnis toko. Jadi segitu aja penjelasan tugas UTS basis data, normalisasi transaksi toko seru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.